Kawasan Hudaybiyah ini kawasan yang sangat bersejarah juga, bersejarah bagi Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin. Sebab disinilah Rasulullah SAW mengambil umrah pertamanya. Sebab Nabi itu pernah 4 kali umrah. Di umrah Hudaybiyah yang pertama, kemudian ada umrah Ji'rana, kemudian ada juga umrah yang bersamaan dengan haji, yaitu Hajjatul Wada. Di umrah Hudaybiyah ini biasa juga kita kenal dengan perjanjian Hudaybiyah atau Sulhul Hudaybiyah. Disinilah sejarahnya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW berada di Madinah, pernah suatu ketika Rasulullah SAW bermimpi. Dalam mimpinya dia menengok Rasulullah dan sahabat-sahabatnya, para kaum muslimin, bermimpi melihat umat muslimin bertawaf di Ka'bah di Mekah. Padahal pada masa itu Ka'bah Mekah masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Nabi dan umat muslimin ada di Madinah. Tapi waktu itu Nabi bermimpi melihat kaum muslimin bertawaf beramai-ramai di Ka'bah di Mekah. Sehingga keesokan harinya Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk melaksanakan umrah. Pada masa itu bangsa kafir masih tak membolehkan Nabi untuk masuk ke Mekah, tapi Rasulullah dan para sahabatnya rindu sangat untuk berumrah. Sehingga datanglah ribuan, diceritakan, diriwayatkan, ada yang mengatakan 1000 orang, ada yang mengatakan 1400 orang berangkat bersama Rasulullah SAW menuju Mekah untuk melaksanakan umrah. Pada masa itu Rasulullah tak membawa pedang, tak membawa alat perang. Dia hanya membawa sekitar 70 ekor unta dan juga pisau untuk dipakai untuk menyembelih hewan ternak ini, unta ini, yang akan dibagikan untuk kaum kafir, kaum miskin, kaum fakir miskin yang berada di Mekah. Jadi tak ada niat Rasulullah SAW untuk berperang. Tak membawa senjata yang banyak, hanya membawa pisau untuk menyembelih dan juga hanya membawa unta. Sehingga datanglah Rasulullah SAW dengan rombongan kaum muslimin berjumlah 1400 orang. Berangkatlah menuju Mekah. Ketika itu terdengar kabar oleh kaum kafir Quraisy di Mekah bahwa Rasulullah SAW akan umrah, akan datang ke Mekah untuk tawaf di Ka'bah. Sehingga kaum kafir Quraisy mengutus Khalid bin Walid dan 200 pasukan untuk mencegah pasukan Rasulullah masuk ke Mekah untuk melihat Ka'bah. Berangkatlah 200 orang dipimpin oleh Khalid bin Walid untuk mencegah Rasulullah masuk ke Ka'bah. Kenapa Rasulullah berani berangkat ke Mekah? Sebab pada masa itu tahun 6 Hijriah, Zulkaidah, itu adalah bulan yang dimana bulan diharamkan, bulan yang suci bagi kaum kafir, bangsa Arab pada masa itu. Jadi bangsa Arab itu tak boleh berperang. Dia mensucikan 4 bulan. Ada Rajab, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Bangsa Arab itu jahiliyah tak nak berperang pada bulan itu sebab dia hormati bulan itu. Jadi Rasulullah berani berangkat ke Mekah sebab pada masa itu bulan Zulkaidah. Jadi Rasulullah berfikir bahawa bangsa kafir ini tak mungkin berperang dengan kita sebab ini adalah bulan mulia mereka. Jadi Rasulullah berangkatlah. Dan sampailah info lagi ke Rasulullah SAW. Dia tahu bahawa Khalid bin Walid dan 200 pasukan datang dari Mekah untuk menghadangnya. Sehingga Rasulullah SAW mengambil arah lain, jalan yang lain, supaya
Khalid bin Walid tak jumpa dengan Rasulullah, pasukan kaum kafir, sehingga datanglah Nabi di suatu daerah yang bernama Hudaybiyah. Bernama Hudaybiyah, itulah yang akan kita pergi. Di tempat itu Nabi SAW dan sahabatnya bermukim di daerah Hudaybiyah sambil bernegosiasi antara kaum kafir Quraisy dan kaum pasukan muslimin, apakah boleh masuk Mekah. Jadi Rasulullah dan para sahabatnya duduk di Hudaybiyah. Kemudian kafir Quraisy kembali mengutus utusan untuk berdialog dengan pasukan muslimin. Dan ketika itu ketika berdialog tak ada kesepakatan. Kaum kafir Quraisy masih tak membenarkan Rasulullah SAW untuk masuk ke Mekah, sehingga Rasulullah SAW kembali mengutus Utsman bin Affan untuk pergi ke Mekah. Kenapa mengutus Utsman bin Affan? Sebab Utsman bin Affan mempunyai kenalan, ramai kawan di Mekah, sehingga dia diutus oleh Nabi untuk bernegosiasi supaya kaum kafir Quraisy ketika Rasulullah masuk ke Mekah dibenarkan untuk tawaf, dan kaum kafir mundur di bukit-bukit untuk membiarkan pasukan muslimin untuk tawaf. Sehingga diutuslah Utsman bin Affan untuk ke Mekah, pergi ke Mekah. Ketika itu Utsman bin Affan lama sangat di Mekah, sehingga kaum muslimin khawatir, risau, kenapa Utsman tak balik-balik lagi dari Mekah. Satu dua hari, 3 hari, sehingga kaum muslimin sangat risau apakah Utsman ini dibunuh atau tidak. Sehingga muncullah ini kekesalan dan kerisauan dari kaum muslimin, sehingga pada hari itu berbaiatlah Rasulullah SAW mengajak sahabatnya untuk deklarasi perang. Sebab ini Utsman bin Affan, sahabat beliau, ditahan di Mekah, tak balik ke Hudaybiyah. Padahal ini adalah delegasi untuk negosiasi, tak balik. Sehingga Rasulullah SAW membaiat sahabatnya di Hudaybiyah di bawah pohon, yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Apa ya? Ya, saya ingat dulu ayatnya. Ada yang ingat ayatnya? Yang laqad radiyallahu 'anil mu'minin ayyubayyi'unaka iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala meridai kaum muslimin, umat mukminin, iz yubayyi'unaka, ketika Rasulullah SAW membaiat sahabatnya itu tahta syajarah, di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, dan Allah tahu apa yang berada di dalam hati mereka. Fa'anzala as-sakinata 'alaihim, dan Allah menurunkan ketenangan dalam hatinya. Wa asabahum fathan qariba, dan Allah akan membalaskan dengan fathan mubina, pembukaan kemenangan yang nyata. Jadi diceritakan sahabat Rasulullah SAW membaiat sahabatnya di bawah pohon di daerah Hudaybiyah.
Nanti kita akan pergi ke situ di dekat Masjid Hudaybiyah. Nanti di samping masjid ada bangunan lama. Itu masjid namanya Masjid Ridwan. Itu tak dipakai lagi. Masjid Ridwan, disitulah terjadi baiat Ridwan. Rasulullah SAW membaiat sahabatnya. Ada yang mengatakan Rasulullah membaiat sahabat untuk tidak melarikan diri dari peperangan. Ada yang mengatakan Rasulullah membaiat sahabatnya untuk berani berperang, berserah diri, memberikan segala kekuatan untuk melawan kafir Quraisy pada masa itu. Sehingga terjadilah Rasulullah SAW sudah siap untuk berperang. Tiba-tiba sudah datang lagi Utsman dah kembali dari Mekah. Sehingga kaum kafir Quraisy kembali mengutus delegasi. Delegasi inilah bercakap untuk mengadakan suatu perjanjian, yaitu Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Di perjanjian ini kaum muslimin dan kafir Quraisy menyepakati ada 4 poin yang disepakati dalam perjanjian ini. Yang pertama, tak ada boleh perang selama 10 tahun. Perjanjian antara bangsa Madinah, muslimin, dan kafir Mekah, perjanjiannya tak ada boleh berperang dalam 10 tahun ini. Kemudian yang kedua, semua masyarakat atau orang yang nak bergabung dengan kafir Quraisy di Mekah, maka diperbolehkan tanpa seizin wali. Jadi walaupun orang tuanya tak bagi dia masuk kafir, tapi kalau dia nak gabung di kafir, maka diperbolehkan. Rasulullah atau Madinah tak boleh menahan orang itu. Jadi kalau nak masuk di bangsa kafir Quraisy, boleh masuk langsung tanpa ada izin wali. Kemudian poin ketiga, semua penduduk atau masyarakat yang nak bergabung dengan Rasulullah atau di Madinah, maka boleh bergabung dengan syarat harus ada izin dari wali. Jadi kalau nak bergabung ke Islam harus ada izin dari orang tua atau wali. Jadi Rasulullah sangat dirugikan pada masa ini. Kalau nak masuk kafir tanpa ada izin wali, boleh masuk langsung. Tapi kalau masuk Islam harus kena izin wali. Ini perjanjian poin ketiga. Perjanjian yang keempat, Rasulullah SAW dibenarkan untuk umrah untuk tahun depannya, bukan tahun ini. Jadi pada masa itu di Hudaybiyah, Rasulullah SAW yang sudah berada di Madinah, di Hudaybiyah dan sahabatnya 1.400 orang tak dibenarkan untuk umrah pada tahun itu. Tapi di perjanjian dibenarkan untuk umrah tahun depan. Kalau tahun depan umrah, dibenarkan umrah, dan bangsa kafir Quraisy akan mundur di bukit-bukit di Mekah, membiarkan kaum muslimin untuk tawaf. Itu perjanjiannya. Jadi bukan pada tahun masa itu untuk umrah 6 Hijriah, tapi pada tahun 7 Hijriah. Perjanjian Hudaybiyah ini 6 Hijriah. Sehingga ini Rasulullah SAW yang didampingi Ali bin Abi Thalib ketika perjanjian Hudaybiyah sangat banyak dirugikan. Yang pertama, Rasulullah SAW mengusulkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim di atas perjanjian kertas Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, tapi ditolak oleh kafir Quraisy. Rasulullah mengalah, oke, tak apa. Kemudian Nabi Rasulullah SAW yang mestinya Rasulullah mengelakkan nama, menganjurkan nama Muhammad Rasulullah, tapi bangsa kafir Quraisy tak mau, tak nak, sehingga harus menggantinya dengan nama Muhammad bin Abdullah, di bawah kertas perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Jadi kaum muslimin banyak sangat dirugikan di perjanjian Hudaybiyah. Tapi inilah strategi Nabi SAW. Sebab dengan adanya perjanjian Hudaybiyah, selama 10 tahun Nabi tak ada gangguan lagi
Sehingga 10 tahun itu tak ada perang, ada perjanjian, tak ada perang antara Makkah dan Madinah. Dalam kesepakatan itu Nabi bebas untuk berdakwah. Sehingga Rasulullah SAW sahabatnya pergi ke Syam, ke negara-negara lain, sehingga tersebarlah Islam pada masa itu. Kemudian pada tahun selanjutnya, pada tahun 8 Hijriah, disitulah ada yang melanggar dari perjanjian ini. Ada melanggar dari perjanjian ini. Ada satu suku dari pihak Rasulullah dan satu suku lagi dari pihak bangsa kafir Quraisy. Memang dari dulu suku ini selalu bermusuhan, sehingga ketika itu terjadi penyerangan. Padahal sudah ada perjanjian Sulhul Hudaybiyah, tak ada boleh perang selama 10 tahun. Sehingga inilah yang membuat Rasulullah SAW dan pasukannya mengibarkan kembali bendera, mendeklarasikan perang untuk menguasai Makkah. Disitulah Rasulullah SAW mengirim ribuan pasukan, sebab selama 1-2 tahun ini Rasulullah sudah banyak pasukan dan Makkah ini sudah tak banyak lagi, sehingga dengan mudah Rasulullah SAW masuk menaklukkan kota Makkah. Lancar, tak ada peperangan yang kecil tapi tak sangat berarti. Dengan mudah Rasulullah SAW masuk ke Makkah dan menaklukkan kota Makkah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, inna fatahna, sesungguhnya kami telah membukakan laka fathan mubina, pembebasan yang benar-benar nyata. Maksudnya pembebasan kota Makkah yang sangat nyata. Sehingga itulah Makkah sampai saat ini sudah dikuasai oleh umat Islam. Jadi sejarahnya berawal dari perang perjanjian Hudaybiyah. Ada yang melanggar sehingga Rasulullah boleh menaklukkan kota Makkah.